Halo guys, masih membahas film dari Ma Dong-seok aka Don Lee. Film kali ini berkisah tentang Ma Dong-seok yang berperan sebagai seorang mantan gangster yang sudah hampir tobat. Kemudian Ma Dong-seok pun harus membuat sebuah kelompok organisasi pembasmi kejahatan yang pantang menyerah dan tidak takut mati. Ceritanya sudah dipastikan seru bingit, langsung aja kita ke alur filmnya. Dan ini dia The Bad Guys Wreck of Chaos. Film dimulai dengan pemeran utama kita di dalam penjara yang bernama Park Wong-chul, seorang mantan gangster sekaligus penghuni sel terkuat di sana. Hari itu suasana tenang dan tentram. Wong-chul pun harus terganggu dengan adanya jagoan baru yang bernama Ko Yo-sung yang menantang seluruh tahanan yang ada di sana. Terbukti Wong-chul sebagai orang terkuat bukanlah isapan jempol belaka, karena semua tahanan yang ada di sana tunduk kepadanya. Bukan hanya tahanan, bahkan polisi pun sungkem dengan Wong-chul. Wong-chul yang tidak tahan melihat kelakuan tahanan baru yang berulah merasa sok jago itu pun terpaksa harus dibungkam oleh Wong-chul dengan hanya menggunakan satu tangan. Setelah kejadian itu, Wong-chul menerima sebuah kabar yang sangat mengejutkan dari sipil di penjara itu, di mana kerabatnya yang masih aktif di dunia pergangsteran yang bernama Myung-suk pun telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Karena kejadian itu, kepala sipil pun memberikan cuti 2 hari khusus untuk Wong-chul agar bisa mengunjungi rumah duka Myung-suk. Cuti 2 hari ini pun dimanfaatkan Wong-chul untuk mencari informasi siapa yang telah membunuh Myung-suk. Lantas Wong-chul pun mendatangi rekan seperjuangannya dahulu yang bernama Kapten Oh Go-tak, seorang detektif yang sangat handal dan kejam di masanya. Wong-chul yang meminta bantuan Kapten Oh Go-tak untuk mencari tahu dan menangkap orang yang telah membunuh Myung-suk pun ditolak mentah-mentah olehnya. Go-tak tidak ingin terlibat urusan Wong-chul karena dia saat ini yang sedang sekarat dikarenakan ia sedang mengidap penyakit kanker. Lantas Go-tak hanya memberikan sedikit informasi yang ia tahu terkait pembunuhan Myung-suk untuk Wong-chul selidiki sendiri. 며칠 전에도 유명이가 등이한테 가봐. Lalu kita beralih ke tempat di mana seorang polwan sahabat Wong-chul, kita sebut saja Santi, yang sedang membawa para tahanan kala itu untuk dipindahkan sel tahanan. Namun naas di tengah jalan, mobil mereka mengalami sedikit trouble karena kehabisan bensin. Terpaksa mereka harus pindah haluan untuk mencari pom bensin. Sementara mereka mengisi bahan bakar, kita akan melihat seorang wanita cantik nan seksi yang bernama Kwak No-sun alias Jessica. Dia adalah seorang penjahat dengan kasus penjudi ulung yang mempunyai banyak situs website judi ilegal di mana-mana. Para tahanan pun mendapatkan sedikit hiburan dengan adanya Jessica. Mereka pun menyorak-nyorakinya karena melihat kemolekan dirinya. Singkat cerita, di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menerobos pembatas jalan dan menabrak semua mobil polisi, begitu juga dengan mobil yang membawa para tahanan. Para tahanan yang berhasil selamat dari insiden itu pun mencoba melarikan diri, begitu juga dengan Jessica. Namun para orang misterius itu tiba-tiba menghajar semua tahanan yang hendak kabur. Santi yang berhasil selamat pun mencoba memberikan tembakan peringatan kepada orang-orang misterius itu. Namun mereka sama sekali tidak memperdulikannya.
Ternyata para orang misterius itu mencari seorang tahanan yang bernama No Sang-sik. Saat ingin membawa No Sang-sik, Yosung pun memberikan perlawanan kepada salah satu orang misterius itu. Namun sayang, Yosung yang sudah amat kelelahan akibat insiden mobil terbalik tadi pun tidak bisa mengimbanginya. Yosung yang saat itu mencoba menghubungi markas pusat kepolisian mengenai keadaan mereka saat ini, ia pun hampir ditikam oleh orang tadi. Beruntung Santi berhasil menghalanginya. Namun naas, malah Santi yang harus tertikam oleh orang misterius itu. Sedangkan Yosung harus tertabrak oleh mobil mereka. Wong Chul yang tidak terima sahabatnya yang terkapar di rumah sakit karena ulah orang-orang misterius tadi pun mendatangi geng pusat dan mengobrak-abrik tempat itu untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh sahabatnya dan membuat Santi terkapar di rumah sakit. Wong Chul hanya mendapatkan sedikit informasi tentang bos geng pusat saat ini yang bernama No Sang-sik yang waktu lalu dicari-cari oleh para orang-orang misterius itu. Dan kabarnya geng timur milik Myung-suk saat ini telah diambil alih dan bergabung dengan geng pusat. Beralih di tempat lain, Oh Gotak yang saat itu sedang dipanggil oleh pimpinan satuan polisian atau setara dengan Kapolri lah pokoknya. Kita sebut saja Udin. Ternyata si Udin ini meminta bantuan Gotak untuk segera mencari No Sang-sik yang masih belum ditemukan sejak peristiwa waktu lalu. Si Udin pun menjelaskan kenapa No Sang-sik dicari-cari oleh orang misterius itu. Ternyata No Sang-sik diketahui ia bukanlah bos gangster pusat yang sesungguhnya. Dia hanyalah seorang figuran belaka, di mana bos pusat yang sesungguhnya belum diketahui siapa orangnya. Ternyata No Sang-sik meminta bantuan polisi untuk melindunginya karena ia yang selalu mendapatkan ancaman akan dibunuh selama menjadi bos geng pusat. Sebagai gantinya, No Sang-sik akan memberikan sebuah bukti berupa buku catatan besar di mana di sana terdapat berbagai bukti-bukti yang bisa menangkap bos geng pusat sesungguhnya. Permintaan Udin itu pun disetujui oleh Oh Gotak, namun dengan syarat ia harus melepaskan anjing gila. Anjing Gila adalah organisasi penumpas kejahatan dan pembela kebenaran yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Wong Chul, seorang penjagal yang sangat brutal, mampu merobek-robek manusia layaknya seekor ayam. Kedua adalah Oh Gotak, seorang detektif yang sangat bengis, tidak peduli dengan seorang penjahat apakah dia manusia atau bukan, maka dia akan menembaknya habis-habisan. 3 yaitu Santi, yang sama bengisnya, tidak memperdulikan penjahat seorang manusia atau bukan, maka dia akan memotongnya. Yang keempat, Jung Tae-su, seorang pria dengan julukan mesin pembunuh yang mampu membersihkan bandit kelas kakap dengan sangat lihai. Singkat cerita, Oh Gotak pun menyambangi Yosung ke rumah sakit untuk merekrutnya menjadi anggota mereka selanjutnya, di mana kelompok mereka tidak mempunyai syarat dan peraturan apa-apa untuk menangkap seorang penjahat. Yang penting mereka bisa membawa penjahat itu walaupun hanya dengan sedikit napas. Dengan imbalan masa kurungan atau tahanannya akan dikurangi sebanyak 5 tahun atau bebas sekalian. Tanpa berpikir panjang, Yosung pun menerima tawaran itu karena ia yang merasa punya hutang budi dengan Santi yang telah menyelamatkannya. Sementara Wong Chul berusaha menjemput kembali Jung Tae-su. Namun Tae-su sudah tobat dan tidak ingin lagi ada darah di tangannya. Akhirnya mereka pun mulai menyelidiki satu demi satu keberadaan para tahanan yang kabur saat insiden waktu lalu. Di antaranya ada No Sang-sik yang sudah menjadi buruan Wong Chul. Tidak luput juga Jessica yang menjadi buruan mereka. Namun Wong Chul mengatakan bahwasanya ia mengenal Jessica dan pernah melihatnya melalui seorang teman yang ia kenal. Mereka pun lantas mencari kenalan Wong Chul yang bisa memberitahukan keberadaan Jessica. Kita sebut saja Bagong.
Ternyata Bagong kala itu memakai nama Wong Chul untuk menakut-nakuti orang yang ada di wilayah itu agar tunduk kepadanya. Wong Chul yang mencoba berbicara baik-baik dengannya pun harus berakhir dengan Wong Chul yang menempelengnya karena si Bagong yang malah kabur dari Wong Chul. Singkat cerita, Wong Chul pun akhirnya bisa menangkap Jessica berkat bantuan dari Bagong. Lantas Wong Chul dan timnya pun kembali ke markas rahasia mereka saat ini untuk kembali menyelidiki buruan mereka. Di saat tim Wong Chul kesulitan mencari informasi, tiba-tiba Jessica pun mengatakan bahwa dia mengenal salah satu buruan mereka, yaitu Chang Min. Jessica mengatakan dia bisa membantu mereka menemukan Chang Min dengan mudah. Walaupun awalnya Wong Chul tidak setuju, tapi Oh Gotak membiarkan Jessica bergabung dengan tim mereka. Gotak pun meminta bantuan berkas-berkas dari kantor pusat melalui Udin untuk menangkap Chang Min. Sementara Jessica menambah detail-detail rincian kemungkinan tempat yang akan dihuni Chang Min saat ini. Setelah pencarian yang cukup alot, akhirnya berkat Jessica mereka pun berhasil menemukan lokasi Chang Min. Mereka pun pergi ke sebuah pedesaan di mana Chang Min bersembunyi di tempat kekasihnya saat ini. Walaupun Jessica sudah memberitahukan siapa Chang Min sebenarnya, ternyata wanita ini tidak memperdulikannya sama sekali. Alhasil, ia pun memberitahukan kepada Chang Min tentang kelompok Wong Chul yang sedang mencarinya di tempat itu. Chang Min pun bergegas pergi dari tempat persembunyiannya. Karena kelincahan Chang Min, Wong Chul and the Gang pun sangat kesulitan menangkapnya. Chang Min yang sudah hampir tertangkap pun malah memakai kekasihnya sebagai sandera. Tapi kekasih Chang Min berhasil lepas dari genggamannya. Dan begitu Wong Chul sudah hampir berhasil menangkapnya, tiba-tiba saja datang seorang polisi yang menjarah buruan mereka. Sedangkan Oh Gotak tiba-tiba saja penyakitnya pun kambuh di saat yang tidak tepat. Di saat Gotak yang sedang berbaring di rumah sakit lemah dan tak berdaya, Wong Chul pun melakukan aksinya sendirian dan mencari para bandit yang telah membunuh temannya Myung Suk. Wong Chul pun menghampiri bekas anak buahnya, kita sebut saja Chon Ho, untuk mencari tahu siapa bos gangster yang memimpin geng pusat saat ini. Namun ternyata Chon Ho sudah berkhianat kepada Wong Chul dan terpaksa dia pun harus memberi pelajaran kepada seluruh bekas anak buahnya itu. Lantas Yosung dan Jessica pun datang menjemput Wong Chul untuk kembali dan menuntaskan tugas mereka yang belum selesai. Ternyata Wong Chul and the Gang menghampiri buruan mereka, Chang Min, yang waktu lalu dijarah oleh seorang polisi yang bernama Detektif Dong Chul. Yosung dan Jessica pun mengambil alih tugas menjarah kembali Chang Min untuk mengorek informasi tentang bos geng pusat. Dan karena Chang Min tidak mau lebih babak belur lagi, ia pun mengatakan sedikit informasi yang ia tahu tentang keberadaan No Sang-sik saat ini. Kemudian mereka pun menghampiri seorang wanita yang bernama Mi Jung, kekasih atau istri dari buronan mereka yang lain, yaitu Sung Tae, seorang psikopat yang hobi membunuh orang tanpa alasan. Wong Chul and the Gang menemuinya untuk memberi peringatan agar tidak menemui Sung Tae. Namun karena ia merasa bersalah telah melaporkan dan menjebloskan Sung Tae sendiri ke penjara, ia pun tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Setelah itu, Yosung pun dipanggil Udin untuk melihat rekaman yang menangkap keberadaan Sung Tae yang tertangkap CCTV setelah membunuh 2 orang polisi.
Yosung yang sangat jeli pun berhasil melihat sosok No Sang-sik yang saat itu ternyata bepergian bersama Sung Tae. Namun saat itu, Wong Chul and the gang harus disibukkan dengan Mi Jun yang tidak menghiraukan peringatan mereka dan malah pergi ke kantornya. Sesampainya di sana, Mi Jun mendapati Sung Tae yang sudah membunuh seorang pegawai di tempat itu dan tanpa basa-basi langsung menyeret Mi Jun. Tidak disengaja, saat Yosung dan Jessica ingin menyelamatkan Mi Jun, di sana mereka pun berpapasan dengan No Sang-sik yang sedang menyamar. Mereka pun membagi dua tugas di mana Jessica akan menyelamatkan Mi Jun dan Yosung mengejar No Sang-sik. Jessica yang saat itu sudah sampai di lokasi Mi Jun pun tidak bisa berbuat apa-apa karena pintu kamar yang sudah dikunci oleh Sung Tae. Namun tiba-tiba datanglah Wong Chul dengan semangat yang berapi-api dengan membawa sebuah gada yang besar dan langsung menghancurkan pintu. Dan kemudian memberikan bogeman mentah kepada si psikopat Sung Tae. Sementara Yosung dengan bersusah payah lari ke sana kemari, lompat gedung bolak-balik layaknya seorang atlet parkur yang sangat profesional. Akhirnya ia pun berhasil menangkap No Sang-sik. No Sang-sik yang sudah tertangkap pun hampir menjadi perkedel kentang sebab Wong Chul yang sudah sangat naik darah karena No Sang-sik yang sudah membunuh Myung-suk sahabatnya. Namun Jessica berhasil menghentikan Wong Chul saat itu karena No Sang-sik mengatakan dia bukanlah bos geng pusat yang sesungguhnya, yang berarti bukan dialah pembunuh Myung-suk. No Sang-sik pun lanjut memberitahukan siapa bos gangster pusat sebenarnya dan semua yang ia tahu mengenai apa yang mereka dan para polisi tidak tahu selama ini. Ternyata bos geng pusat sesungguhnya adalah mantan Yakuza yang berhasil menaklukkan seluruh geng Yakuza terkuat yang ada di Jepang. Karena dia sudah berhasil menguasai Jepang, ia pun menargetkan Korea sebagai jajahan selanjutnya. Bos Yakuza ini pun membentuk sebuah gangster yang hanya berjumlahkan beberapa orang kuat saja. Namun dalam sekejap, mereka mampu melahap seluruh gangster yang ada di Korea. No Sang-sik yang saat itu hanyalah bos gangster biasa, ia pun diangkat dan diberi kekuasaan sebagai bos gangster pusat oleh Yakuza ini. Dimana No Sang-sik hanya perlu memberikan kesetiaannya saja, maka hidupnya akan dijamin aman, sejahtera, dan sentosa. 조용히 야쿠자 밑구녕이나 닦을 것이지 왜 그러냐. 아우 이 매국노 새끼. Namun suatu hari No Sang-sik diberitahukan suatu kebenaran yang dikerjakan para Yakuza itu di Korea saat ini, yaitu mereka membuat sebuah narkoba jenis baru dan juga menjual organ-organ tubuh manusia yang mereka ambil secara random. Dan sebagian manusia yang masih hidup pun dijadikan sebuah eksperimen untuk membuat narkoba jenis baru, yang dimana narkoba ini nantinya tidak akan bisa terdeteksi oleh alat secanggih apapun karena telah dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai obat-obatan di apotik pada umumnya. Walaupun No Sang-sik awalnya adalah gangster yang kejam, namun ia tidak sudi jika negaranya hancur oleh para Yakuza ini yang suatu saat akan menguasai dan mengendalikan Korea dengan obat-obatan terlarang milik mereka. No Sang-sik pun berhasil membawa bukti-bukti kejahatan para Yakuza geng pusat untuk diserahkan kepada pihak yang mampu mengadili mereka di dalam sebuah buku catatan yang besar. Itulah sebabnya ia membangkang dan menjadi buronan para Yakuza itu. Namun saat ia hendak menyerahkan buku catatan itu kepada Wong Chul, tiba-tiba si Udin pun datang. Ternyata selama ini Udin telah berkomplot dengan para Yakuza untuk kepentingannya sendiri. Ternyata selama ini si Udin hanya memanfaatkan Wong Chul and the gang untuk bisa mendapatkan buku catatan yang dibawa oleh No Sang-sik dengan cepat tanpa harus mengotori tangannya.
Wong Chul and the gang yang sudah terkepung oleh pasukan Udin dengan laras panjang pun tidak bisa berkutik. Mereka hanya bisa menerima pengkhianatan dari si Udin dan harus rela dibakar hidup-hidup di tempat itu. 감시 똑바로 잘하고. 알았어? 네, 붙여. 그다음에 나중에 복잡해져. 할 거 많잖아. 생각을 해. 조용히 좀 해봐. 입 좀 다물어 이씨. Namun Wong Chul tentu tidak ingin menjadi daging panggang begitu saja. Ia pun berusaha memutuskan tali yang mengikat mereka dengan paksa. Karena memang Wong Chul yang tidak diragukan lagi kekuatannya pun berhasil memutuskan ikatan mereka. Bahkan hingga tiang bangunan pun ikut hancur karena begitu kuatnya Wong Chul. Dan di saat itu juga ternyata Kapten Oh Gotak yang tidak mau tinggal diam begitu saja di rumah sakit, dia pun datang mengambil alih pesta di luar dan menabrak seluruh pasukan si Udin yang bersenjatakan laras panjang lengkap. Setelah semua berhasil selamat, detektif Dong Chul pun juga datang dan memberitahukan informasi yang telah ia dapat mengenai di mana kira-kira para yakuza ini memproduksi seluruh narkotika itu. Ternyata Wong Chul tempo hari meminta bantuan dari Dong Chul karena dialah satu-satunya polisi yang bisa dipercaya. Walaupun mereka hanya beranggotakan 4 orang saja, tapi mereka tidak ragu sedikit pun untuk memberi pelajaran kepada para yakuza yang berjumlah ratusan orang di sana. Dan inilah dia si bos geng pusat sesungguhnya, seorang yakuza botak. Walaupun terlihat sudah tua, keriput-keriput bau tanah, ternyata si botak ini begitu kuat dan sangat beringas. Dibuktikan dengan si botak yang tanpa ampun menghajar habis-habisan No Sangsik dengan kenakel berduri miliknya, hingga kecap No Sangsik pun bermunceratan di mana-mana. Beralih dengan Wong Chul and the gang yang sebelum masuk ke dalam markas para yakuza, Wong Chul telah mengirim orang suruhannya terlebih dahulu. Mereka menyebutnya kaki goblin. Ternyata bukan tanpa alasan Wong Chul mengutus si kaki goblin. Ternyata ia yang seorang diri mampu berhasil membuka jalan dan menghabisi seluruh antek-antek yakuza yang ada di sana. Di tempat lain kita akan melihat nasib si Udin yang ternyata kesetiaannya kepada si yakuza botak tadi tidak dianggap apa-apa. Ia malah dihajar habis-habisan dan dicekoki narkotika untuk dijadikan kambing hitam oleh para yakuza itu. Sementara Wong Chul and the gang berhasil masuk ke markas mereka. Wong Chul pun membiarkan Oh Gotak dan Soyoung untuk naik terlebih dahulu ke lantai atas untuk menangkap bos yakuza itu. Sementara Wong Chul, kaki goblin, dan Jessica pun menghadapi seluruh pasukan yang ada di bawah. Namun ternyata si botak yakuza itu malah mau kabur dari sana dan kembali ke Jepang dengan menggunakan helikopter. Oh Gotak dan Soyoung pun mencoba menghalanginya, namun mereka dihadang oleh kaki tangan si botak yakuza yang sangat merepotkan mereka. Setelah selesai dengan para kacung-kacung yang ada di bawah, Wong Chul pun menyusul Soyoung ke lantai atas. Soyoung yang tidak menerima bantuan dari Wong Chul pun lanjut berusaha menghentikan si botak yakuza yang hendak kabur ke Jepang. Walaupun Wong Chul sudah kelelahan, tapi semangat bertarungnya tidak pudar sama sekali untuk menghentikan si yakuza botak. Walaupun ia sudah diseset ditusuk-tusuk berulang kali oleh kacung-kacung si botak, Wong Chul tetap bisa membuat mereka semua menjadi perkedel. Mengetahui bahwa ia sudah tidak bisa kabur lagi, si botak yakuza ini pun tidak gentar melawan seorang Wong Chul. Dia pun menggunakan senjata andalannya untuk menghabisi Wong Chul.
Walaupun Wong Chul yang sudah babak belur dan terlihat sangat kelelahan, tapi dengan semangat bertarungnya yang unlimited, Wong Chul pun berhasil mengalahkan si botak Yakuza dengan tinjunya. Seperti biasa, setelah pertarungan usai, para polisi pun baru tiba untuk meringkus para Yakuza itu tanpa harus mengotori tangan mereka. Wong Chul and the Gang pun akhirnya berhasil menyelesaikan misi kali ini. Dan film pun tamat.